Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara jamaah majelis ta'lim yang semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, merahmati dan memberkahi kita semua. Syukur alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kula lan panjenengan sami tasih kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat kesehatan sehingga saged sareng-sareng menegakkan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah yang kita lanjutkan dengan tholabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Mugi-mugi amalan punika kelebet amal soleh sing diterami Allah dan menjadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah Islamiyah, yang telah menunaikan amanah, yang telah menasihati umat, yang telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Berkat dakwah dan jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin Allah kita bisa membedakan antara iman dengan kufur, antara ikhlas dengan nifak. Berkat dakwah dan jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin Allah kita bisa membedakan antara mana jalannya para siddiqin, jalannya para muhsinin, jalannya para mukminin, jalannya para muslimin, dan mana itu jalannya orang-orang kafirin, jalannya orang-orang munafikin, jalannya orang-orang murtadin, jalannya orang-orang mujrimin. Berkat dakwah dan jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita juga bisa membedakan antara pahala dengan dosa, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dari sinilah kemudian kita memahami bahwa ing dalam Islam niku wonten 3 pilar pokok penting yang menjadi penyebab kebangkitan umat Islam dan juga menjadi penyebab utama turunnya kemenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 3 pilar pokok itu, yang pertama adalah al-iman, dengan makna tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil jawarih. Yang kedua adalah al-hijrah, hijrah. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-ulya wa dinuhu zahiran ala sairil adyan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara jamaah salat maghrib ingkang kawula hormati, salajengipun ing dalam kesempatan punika kula lan panjenengan sami badhe sareng-sareng ngaos bab tentang masalah sedekah dengan segala keutamaan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di dalam konsep Islam, sodako itu istilah yang sangat luas dan sangat umum. Keluasan istilah sodako itu lebih luas dan lebih umum daripada infak. Sehingga sodako itu bentuknya secara garis besar ada dua. Satu, bisa secara materi. Kalau materi nanti kita kenal istilah itu infak, istilah itu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu termasuk sodako dalam bentuk materi. Bisa juga non materi, sehingga kita istilahkan tadi sodako itu sebuah istilah yang sangat luas, sebuah istilah yang sangat umum dan mencakup. Karena sodako juga bisa non materi. Non materi itu berarti sifatnya selain materi. Misalnya senyum kita kepada saudara kita itu sodako, Pak. Dalam satu riwayat itu disebut tabassamuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sodako. Sehingga kalau kita ingin sodako pas nggak ada uang, jenengan mesem ya, Pak. Pokoknya onok koncone mesem itu. Ojo mesem gak onok koncone. Nek mesem gak onok koncone kok diarani obat entek, ya. Ketika kita senyum harus ada lawannya, ya. Ketemu salam kemudian senyum, sodako itu. Kita mengucapkan tasbih subhanallah, sodako. Mengucapkan tahmid alhamdulillah, sodako. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah, sodako. Mengucapkan takbir Allahu Akbar itu juga sodako. Amar ma'ruf sodako. Nahyum anil mungkar juga sodako. Sehingga sodako ini maknanya sangat luas dan maknanya sangat umum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran banyak diperintahkan tentang sodako. Artinya hamba-hamba yang beriman ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa gemar bersodako, baik dalam makna yang sifatnya materi, yang tadi penjabarannya ada infak, juga ada yang sifatnya nanti zakat. Nih infak ini kan sifatnya itu banyak orientasinya itu mustahab atau sunnah, semampu kita. Sedangkan kalau zakat itu tentu saja wajib, yang disebut dengan zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu wajib kita keluarkan di setiap kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Adapun kalau zakat mal, kewajiban zakat yang mesti ditunaikan bertalian tentang harta benda kita itu kalau memenuhi dua syarat. Satu, haul 1 tahun, putarannya itu 1 tahun, dan itu hitungannya adalah kalender Hijriah. Kemudian juga mencapai nisab, ya. Nisabnya para ulama ada sedikit berbeda pendapat. Ada yang menyebut nisabnya itu senilai 80 gram emas murni. Ada yang menyebut 85 gram emas murni. Ada yang menyebut 90 gram emas murni. Nanti itu jenengan kalikan saja. Emas 24 karat, 1 gramnya paling mahal untuk saat ini itu nilainya berapa? Kalikan saja dengan 80. Itu kemudian hasilnya taruhlah misalnya 25 juta. 25 juta itu kok dalam putaran 1 tahun itu tetap 25 juta setelah
mungkin terkurangi hutang kita, terkurangi apa yang menjadi kebutuhan kita, kok tetap 25 juta misalnya ya, maka itu wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari itu. Itulah yang disebut dengan zakat mal. Lah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tuntunan syariat dari agama kita banyak memerintahkan untuk bersedekah, maka sesungguhnya sedekah ini mempunyai banyak keistimewaan serta keutamaan. Apa di antara keistimewaan dan keutamaan sedekah? Yang pertama, orang yang sedekah kelak akan dinaungi oleh naungan Allah yang dari itu, yang di saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Bakal angsal iup-iupan saking Allah ing dina kiamat khususipun. Nek niku dijabarno niku ngeten, wonten hadis riwayat muttafaqun alaih. Sing unine ngeten, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Wonten 7 golongan ya, ada 7 golongan ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, yang akan diberi naungan oleh Allah yauma la dhilla illa dhillu, yang di hari itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Yang ketika itu mboten wonten iup-iupan malih kejaba iup-iupan saking Allah. Jenengan sumerap nggih bahasa iup-iupan? Sumerap Pak? Gak be nduk kene siji ngono bahasane. Sami nggih? Nggih. Dados ngeten. Mangke nek dinten kiamat niku kan wonten 2 macam tiupan ya, ada tiupan. Tiupan yang pertama disebut nafkhatul faza' wasyu'ki, tiupan keterkejutan dan tiupan kematian. Saat tiupan yang pertama ini, yang saat itu ditiup sangkakalanya oleh malaikat Israfil, maka seluruh alam semesta ini hancur. Ya, seluruh alam semesta ini hancur. Planet-planet bertabrakan, gunung-gunung berhamburan, ya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, kelak langit akan digulung, kemudian diletakkan pada satu jarinya Allah. Demikian juga matahari digulung, diletakkan pada satu jarinya Allah. Demikian juga bulan digulung, diletakkan pada satu jarinya Allah. Hancur semua ini alam semesta. Jenengan nek pengen sumerap kedahsyatan dan kehancuran alam semesta pada tiupan yang pertama yang namanya nafkhatul faza' wasyu'ki ini, silakan jenengan baca Quran surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, sampai selanjutnya itu. Atau surat Al-Infitar ya, idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Atau surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat wa idzan nujumu kadarat, idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Al-Insyiqaq niku lho. Atau surat Al-Zalzalah atau surat Al-Qari'ah. Karena ahli tafsir banyak mengatakan kalau ingin mengetahui kedahsyatan hari kiamat, bacalah ayat-ayat itu, baca juga terjemahannya, kalau perlu dan sangat perlu baca juga tafsirnya. Nanti kita akan mengetahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat, yang kemudian membuat anak yang kecil itu mendadak beruban. Wanita yang hamil langsung berguguran. Wanita yang menyusui bayinya tak terasa, kemudian bayinya itu jatuh. Itu kedahsyatan hari kiamat. Sehingga kemudian setelah itu langit diganti dengan langit baru, bumi diganti dengan bumi baru, matahari diganti dengan matahari baru. Ada tiupan yang kedua
Yang untuk tiupan yang kedua ini jaraknya menurut para ahli hadis atau para perawi hadis itu 40. Cuma sahabat juga istilahnya itu ragu, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Itu artinya sahabat sangat berhati-hati kalau bicara tentang masalah perkara gaib. Pokoknya jaraknya tiupan pertama ke tiupan kedua itu 40. Di tiupan kedua itu kan kemudian manusia itu dibangkitkan kembali. Ya, manusia itu hidup kembali, Pak. Cikal bakal manusia niku urip malih niku dari tulang ekor. Sehingga masing-masing kula lan panjenengan sami niki nggadahi tulang ekor. Yang tulang ekor itu tidak lapuk oleh unsur dingin sedingin apapun dan juga tidak hancur oleh unsur panas sepanas apapun. Itu tulang ekor. Itulah nanti cikal bakal manusia itu dihidupkan kembali. Lah saat itu Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami niku suka maupun terpaksa, rela maupun boten, niku bakal digiring ke padang mahsyar. Digiring ke padang mahsyar. Ya. Yang nanti kita ketika berjalan ke padang mahsyar, yang saat itu bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru, sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan, masjid-masjid, hotel-hotel, sudah tidak ada semuanya. Pohon-pohon juga tidak ada semuanya, ya. Bumi ini rata, yang disebut dengan mahsyar itu nanti, ya. Manusia ketika berjalan ke padang mahsyar itu juga kondisinya macam-macam. Tergantung amal perbuatane kiyambak-kiyambak. Nggih. Wonten menungso sing berjalan ke padang mahsyar niku seperti orang yang berjalan-jalan biasa. Wonten tiang sing berjalan ke padang mahsyar itu seperti naik kendaraan. Wonten tiang sing berjalan ke padang mahsyar niku menggunakan mukanya. Sampai sahabat niku tangklet, ya Rasulullah, bagaimana bisa manusia itu berjalan dengan menggunakan mukanya? Kemudian Nabi SAW menjawab, sebagaimana Allah mampu membuat manusia itu berjalan dengan kakinya, maka Allah juga mampu membuat manusia itu berjalan dengan mukanya. Tuh, nanti berjalan ke padang mahsyar. Padahal saat itu Masya Allah, matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak 1 mil saja. 1 mil itu ada yang menafsirkan panjangnya itu adalah seukuran alat celak mata. Itu matahari ketika itu didekatkan oleh Allah. Saat itu manusia itu juga mengalami kepanasan yang luar biasa, sehingga kemudian tubuhnya mengeluarkan keringat. Yang keringat yang dikeluarkannya itu berdasarkan kadar dosa yang dilakukannya ketika hidup di dunia ini. Sehingga wonten keringetnya niku wonten sak kemiren nggih wonten. Selutut nggih wonten. Sampai sepusar nggih wonten. Bahkan wonten menungso niku sing tenggelam kelelep kalih keringete kiyambak berdasarkan dosanya masing-masing. Tapi niku dawuhe Nabi wonten 7 golongan bakal dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil niki sifatnya sangat umum, Pak. Bisa mikro, bisa makro. Bisa kepemimpinan dalam skala kecil, bisa kepemimpinan dalam skala yang besar. Karena setiap kita hakikatnya adalah pemimpin. Nek skala kecil, tiap kita ini jadi pemimpin, Pak. Meskipun mungkin ya ada di antara panjenengan yang kemudian belum menikah sampai mati juga tidak ditakdirkan Allah tidak menikah, dia tetap menjadi pemimpin. Pemimpin bagi siapa?
pemimpin dirinya sendiri. Bagaimana ia memimpin matanya, memimpin lisannya, memimpin tangannya, memimpin kakinya. Pemimpin. Apalagi kita punya istri, kita pemimpin untuk keluarga kita, punya anak, kita menjadi pemimpin untuk anak-anak kita. Ibu-ibu juga pemimpin dalam Robbatul Bait, dalam kepengurusan rumah tangga. Bapak imamnya jenengan Robbatul Baitnya. Seperti itu pemimpin. Takmir, ketuanya pemimpin, ya. Lurah, camat, kades, sampai kemudian bupati, anggota dewan, sampai kemudian presiden. Artinya ini bisa kepemimpinan secara mikro maupun makro. Kalau adil, di antara adil pengertiannya adalah istiqomatuddin wal muru'ah. Orang yang betul-betul komitmen menjalankan ajaran agama Islam ini, maka itu nanti akan dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan dari Allah. Imamun adil. Ini yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Allah benar mencintai orang tua beribadah, tekun beribadah. Tapi Allah lebih mencintai pemuda yang beribadah. Kenapa? Karena pemuda yang beribadah, coro hawa nafsu ngono gede-gede nih. Kok sanggup ditaklukkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, itu keistimewaan yang luar biasa. Sehingga adik-adik remaja, ya, ini istiqomahkan ketika Anda beribadah seperti ini, senang memakmurkan masjid, senang beribadah di masjid, senang poso, senang maca Quran, istiqomalah sampai engkau meninggal. Kalau engkau istiqomah sampai meninggal, ini nanti sampean termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Seseorang yang tekun beribadah kepada Allah. Nomor 3, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terpaut di masjid. Seseorang yang senang memakmurkan masjid. Istilah memakmurkan itu secara garis besar wonten kalih, Pak. Bu, istilah memakmurkan masjid sampai kemudian orang itu dijuluki rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang pertama maknanya bangun masjid. Bangun masjid. Bangun masjid itu Masya Allah nilai kebaikannya itu luar biasa. Dalam satu riwayat itu disebut, man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kamaf hasin qototin. Seandainya ketika ia bangun masjid itu, besarnya itu satu tempat yang dipakai oleh seekor burung saat menyimpan telurnya, ya, au asghar, atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Bangun masjid. Ini masjidnya badhe direnovasi, Pak, ya. Ya. Jenengan termasuk ikut sumbangsih, mungkin mampu jenengan 10 boto. 10 boto itu juga nilainya itu sangat dihargai oleh Allah, ya. Mungkin 10 sak semen, ya, itu juga sangat dihargai oleh Allah. Setiap hal-hal yang bertalian dengan masjid, entah utama dari halaman masjid, ataupun dalamnya masjid, ataupun terasnya masjid, ataupun pagernya masjid, itu bagian dari membangun masjid. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ternyata orang yang kemudian rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, yang hatinya itu senantiasa terpaut di masjid, ya, senang memakmurkan masjidnya Allah, entah membangun secara fisiknya, di antara maknanya bangun secara fisik,
maupun memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan tilawah, dengan doa, dengan zikir, dengan mengikuti kajian-kajian keislaman di masjid, ataupun bentuk-bentuk amal-amal soleh yang lain yang di situ sifatnya adalah amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu termasuk bagian dari memakmurkan masjidnya Allah. Kalau kita lakukan secara ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mudah-mudahan itu bagian penting dari rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya itu terpaut di masjid. Sehingga bentuknya ada dua, bangun secara fisik, juga memakmurkan masjid dalam bentuk-bentuk ibadah. Nek kaitannya memakmurkan masjid dalam bentuk-bentuk ibadah, kira-kira ciri gampangnya niku ngeten Bapak Ibu. Ketika adzan berkumandang, ya, kemudian kita betul-betul terdengar adzan tersebut, mendengar adzan tersebut, hati kita itu kemudian gelisah. Kalau kita tidak misalnya mendatangi suara adzan itu, kemudian kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu hati kita itu gelisah. Lah itu kalau ada tanda seperti itu, insya Allah itu tanda yang baik, bahwasanya hati kita telah terpaut di masjid. Kita ketika masuk masjid melangkahkan kaki kita dengan kaki kanan, kemudian menyebut doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kemudian kita merasa nyaman, merasa senang dengan ingat Allah, dengan zikir kepada Allah, insya Allah itu juga merupakan tanda rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Sehingga masjid ini juga tempat hiburan kita, Pak, dari penatnya kehidupan dunia. Bapak Ibu misalnya melebet masjid, kok tambah sumpek kabeh, ya hati-hati, ada yang salah terhadap iman kita. Melebu masjid kok sumpek kabeh, apa maneh ketemu DE iku alam belewenek aku. Lih, sampean niku mlebu masjid itu mergone DE atau mergone Allah? Enggak boleh seperti itu. Bahkan misalnya nuwun sewu, niki kadang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita konflik dengan tetangga kita. Misalnya ya Pak ya, saya tidak menyebut di sini loh, saya tidak tahu kan kehidupan di sini. Misalnya kita terjadi konflik padu dengan saudara kita, ya, akhirnya kemudian nggak wawu, ya, meneng-menengan itu kan aslinya oleh Pak, tapi gak oleh luwe teko telung dino, sedino oleh, rong dino oleh, tapi gak oleh luwe teko telung dino, ya. Karena saudara kita yang kita itu terlibat konflik padu gegeran itu biasa yo sembayang nduk kene. Terus berhubung dhek iku rajin sembayang nduk kene. Wes aku sembayang nduk omahe, sumpek aku ketemu wong iku. Mbelenek aku ketemu wong iku. Lah ini berarti ada yang salah di hati panjenengan. Jenengan iku masuk masjid ini bukan karena orang yang jenengan sedang konflik itu, jenengan masuk sini, ini masjidnya Allah, ya, ini kan masjidnya Allah. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah masjidnya Allah. Meskipun mungkin dia nuwun sewu dadi pengurus takmiri, mungkin dadi marbote, mungkin dadi muadzine, perkara konflik itu konflik, masalah sendiri. Nek nang ibadah nang masjid kene ini perkara tersendiri. Kan kadang ada Pak ya, akhirnya kemudian gak gelem nang masjid itu, akhirnya sholat nduk omahe. Nah ini ada yang salah paham tentang hakikat masjidnya Allah. Padahal mereka yang memakmurkan masjidnya Allah, bangun masjidnya Allah, merawat masjidnya Allah, Baitullah ini, termasuk juga memakmurkan dengan ibadah-ibadah itu, mudah-mudahan itu salah satu bukti penting dari ikhtiar kita, dari kesungguhan amal soleh kita, supaya kita termasuk rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang kemudian hatinya itu senantiasa terpaut di masjid. Ini satu tempat
dari jengkal tanah di muka bumi yang paling dicintai Allah itu masjid, Pak. Ya, dalam satu hadis itu jengkal tanah bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Sehingga ketika Rasulullah itu hijrah ke Yatsrib yang hari ini disebut Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Sehingga muncullah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Karena ini adalah pusat peradaban umat Islam, pusat kejayaan dan sumber kejayaan umat Islam. Ini masjid. Ya. Luar biasa kekuatannya masjid ini. Kalau masjid ini dimakmurkan, insya Allah barokah yang turun dari Allah juga berlapis-lapis. Ini yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang keempat, rajulani tahaba fillah istama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan juga berpisah juga karena Allah. Sehingga persaudaraannya, bingkai ukhuwah Islamiyah itu yang menjadi motivasi dan juga menjadi dasar dan landasan adalah iman dan Islam, bukan materi. Ya. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sing sugih kumpul nek karo wong sugih-sugih tok, sing melarat kumpul kalau sing melarat-melarat tok. Jangan, ya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah dasarnya iman dan Islam. Kalau kita berkumpul, kita bersahabat, ada sahabat kita yang senantiasa mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang jamaah, sholat jamaah kita, mengingatkan tentang surganya Allah, mengingatkan tentang kekhilafan kita, bersyukurlah. Itu adalah sahabat-sahabat yang soleh, yang kelak biidznillahi azza wa jalla, sesungguhnya sahabat itulah yang kelak bisa memberi syafaat kita di akhirat. Sehingga penting punya teman akrab, yang teman akrab itu setiap kita bertemu yang dibicarakan itu prosentasenya itu tentang akhirat lebih besar daripada dunia. Itu penting, Pak. Piye je iso sholat tahajud setiap malam, itu berarti mengingatkan tentang akhirat. Artinya pertanyaannya itu enggak ngene tok lho. Piye panene pirang ton? Nah, gak ngono tok pertanyaan itu. Tapi hal-hal yang juga sifatnya ke akhiratan, ya. Itu penting. Itu namanya rajulani tahaba fillah istama'a alaihi waftaraqa alaihi. Jadi dua orang yang saling bersahabat, dua orang yang saling berteman itu karena Allah. Berpisah karena Allah, berjumpa juga karena Allah. Dan ini sangat mahal harganya, ya, sangat mahal harganya. Karena kelak manusia yang seperti ini, ukhuwah Islamiyah bingkainya adalah iman dan Islam, landasannya iman dan Islam, termasuk orang-orang yang kelak dilindungi oleh Allah, diberi naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Nomor yang kelima, ya kelima ya Pak ya. Jenengan ngitungin apa mboten Pak? Lu gak ngitung gitu Pak ya. Kelima Pak ya? Ya, kelima. Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya, seseorang, ya, orang atau seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi dari kalangan bangsawan untuk berbuat mesum, ya, tapi dia sanggup mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini laki-laki istimewa. Sama halnya dengan perempuan. Kalau ini kita maknai lebih luas, seorang perempuan yang diajak laki-laki sing ganteng, sugih, duwite akeh, ya, untuk kemudian berbuat selingkuh atau mesum, ya, tapi dia sanggup mengatakan faqala inni akhafullah, atau faqalat, perempuan itu mengatakan
inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini istimewa. Ya, istimewa. Istimewa. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Cobaan yang diterima Nabi Yusuf ini cobaan yang sempurna, Bapak Ibu. Cobaan yang sempurna. Ya. Bagaimana tidak sempurna? Nabi Yusuf itu jauh dari keluarganya. Hidup di Mesir ketika itu tidak ada sahabat yang mengenalnya. Ya. Jauh dari keluarga, gak ono tonggo, gak ono konco. Dia berbuat nista apapun, tidak ada yang mencelanya, kecuali yang dicela hanya dirinya sendiri. Ini cobaan yang sempurna. Kadek di kamar bersama istri oknum pejabat Imro'atul Aziz. Allah tidak menyebut Julaiha. Ya, menurut ahli tafsir begini Pak. Di dalam Al-Quran, perempuan yang menggoda Yusuf itu Allah menyebut Imro'atul Aziz. Imro'atul Aziz itu maknanya istri oknum pejabat. Itu maknanya begini. Kalau ada manusia ketika bermaksiat kepada Allah, kok ada rasa malu, ya, maka sesungguhnya insya Allah aibnya akan ditutup oleh Allah. Ya, kita kan tidak menemui di dalam Al-Quran nama siapa wanita penggoda Yusuf. Ahli sejarah saja yang menyebut itu namanya Julaiha. Tapi Allah tidak menyebut namanya. Allah menutupi aibnya. Hanya disebut Imro'atul Aziz. Rasa malu terbukti ketika ia itu ingin menggoda Yusuf. Saat itu pintu ditutup. Jendela-jendela itu ditutup. Ini cobaan yang sempurna bagi Yusuf. Kadang saya ngajak wong wedok ayu Pak. Karuan elek ngono ditepang ya. Lah ayu ya Pak. Ayu gak ono tonggo, gak ono konco ya. Apane gak rezeki non blok gitu. Rezeki non blok ya. Tapi Masya Allah Yusuf itu alaihissalam itu kemudian diperlihatkan oleh Allah. Apa yang diperlihatkan oleh Allah sehingga kemudian Yusuf lari dan meninggalkan perzinahan itu? Sebagian ahli tafsir menyebut yang diperlihatkan oleh Allah adalah kakeknya yang soleh, kemudian bapaknya yang soleh. Bapaknya Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, Yakub kan, ya. Kakeknya itu juga Imamul Muwahhidin, ya, termasuk imamnya para ahli tauhid. Kakeknya soleh, bapaknya itu juga soleh. Ibaratnya itu begini. Nek kita tafsirkan lebih luas. Yusuf, bapakmu iku wong soleh sob. Kakekmu wong soleh sob. Mosok awakmu kate zina sob, begitu. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf lari. Dan ini juga mengandung pesan yang sangat berharga Bapak Ibu. Pentingnya kula lan panjenengan sami dados tiyang sepuh, baik bapak maupun ibu, pentingnya menjadi bapak yang soleh, pentingnya menjadi ibu yang solihah. Karena kesolihan dan kesolihahan seorang ibu atau orang tuanya, insya Allah itu juga merembes ke anaknya. Ibaratnya ketika anak kita mau berbuat nista, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kok kemudian Allah mengingatkan wajah kita, ya, kemudian anak kita bisa jadi nanti dilindungi oleh Allah melalui kesolehan bapak dan kesolihahan seorang ibu. Akhirnya kemudian bapakku ngono cah kok gak pantas belas aku ngelakoni ini. Seperti itu. Coba misalnya, naudzubillah min dzalik, anak kita misalnya mau berbuat nista, terus kita mungkin dalam pandangan anak kita termasuk bapak sing mboten soleh ngono, bapak sing nakal, bapak sing wong dewasa nakal ya ono lho ya, bapak sing dugal ngono ya, ibu juga enggak seberapa solihah tapi ya rada nakal, terus nuwun sewu rada endel ngono ya. Anak kita mau berbuat yang tidak itu, terus kok eling sakret, eling bapak, eling emak, langsung ini, alah bapak yang ngono, alah
emak ya ngono, sisan, ngono akhirnya. Kan gitu Pak ya. Logikanya kan begitu. Nah, ini di antara ahli tafsir menyebut yang diperlihatkan ketika itu di hadapan Yusuf itu adalah bapaknya yang soleh, kakeknya yang soleh. Yang kemudian biidznillahi azza wa jalla Yusuf kemudian apa? Dilindungi dari fitnah zina. Dan luar biasa ketika orang itu menghindari zina, betul-betul dimuliakan oleh Allah. Ya. Pernah ada Pak, ini kisah nyata di Indonesia. Tapi kisahnya ini sudah lama. Ya, sudah lama. Dulu itu ada seorang laki-laki penjual radio. Radio saya kira gak usum blas to radio ya. Jadi masih lama ini. Kira-kira zamannya nyanyian murah sandang pangan, seger kewarasan ngono lho ya. Nah, itu zamannya Soeharto lah ya. Itu kan masih banyak radio. Ini ada seorang penjual radio, tapi soleh dia. Penjual radio tapi soleh, ya. Suatu ketika laki-laki penjual radio ini, mungkin dia punya wajah ganteng gitu Pak ya. Mungkin kira-kira gantengnya kayak aku misalnya, atau lebih ganteng ngono lah ya. Pokoknya ganteng ya. Ini tiba-tiba ada seorang wanita yang ngaku bahwasanya dia itu sebelumnya pernah membeli radio darinya. Bapak, opo radio sing tak tuku teko panjenengan niku rusak. Nek sampean enggak percaya, ayo nang omahku. Nah, ngono. Oh ya Bu, sebentar gitu. Karena masih melayani pembeli yang lain. Setelah selesai, akhirnya kemudian laki-laki ini mengikuti wanita tersebut yang katanya pernah beli radio darinya, tapi ternyata rusak. Dia ingin tanggung jawab, ingin kalau memang perlu diganti ya diganti. Akhirnya kemudian mengikuti wanita tersebut. Sampai ke rumahnya wanita tersebut. Dan subhanallah tabarakar rahman, ketika laki-laki penjual radio ini masuk rumah perempuan tersebut, jendela dikunci, kemudian pintu juga dikunci. Dan subhanallah di dalam rumah itu tidak ada orang lain. Yang ada hanya penjual radio dan wanita tersebut. Dan wanita tersebut langsung melepas pakaian Pak. Ternyata suaminya dari wanita ini itu pergi ke luar negeri. Mau pergi nang Singapura, mau pergi ke Malaysia. Pokoknya wanita ini ditinggal oleh suaminya. Dan subhanallah wanita ini langsung melepas pakaiannya. Dia ingin ya. Mbok nek karuan wanita ini jelek, cantik Pak. Kan cantik, putih begitu ya. Tapi laki-laki ini laki-laki soleh. Dia akhirnya kemudian astagfirullah. Dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari fitnah ini. Ya Allah selamatkan aku dari fitnah ini. Dan seketika itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba wanita ini, mohon maaf, langsung keluar darah haid. Dan akhirnya wanita ini malu, kemudian akhirnya menutupi tubuhnya lagi. Beberapa tahun kemudian, laki-laki ini diberi oleh Allah karunia untuk bisa menunaikan haji. Sebelum berangkat haji, dia dititipi oleh banyak tetangga-tetangganya, ya. Dititipi untuk beli ini gitu ya. Sudah dibelikan semua, kira-kira H-3 atau H-2 itu barang-barangnya sudah terkumpul dan mau pulang. Dan subhanallah ketika mau kumpul, barang-barang titipan yang telah dibelinya itu hilang Pak. Hilang, duwingong. Padahal itu sangu-sangu itu dititipkan para tetangga ya. Tidak sekedar aku tukok nang ini ya, tukok nang ini tapi gak nyangoni. Tukok nang ini tapi nyangoni, itu baru wong titip sing temenan ya Pak ya. Nah, seperti itu ya. Dan akhirnya dia sholat. Setelah sholat, ia berdoa kepada Allah dengan menyebut amalannya. Ya Allah, dulu saya pernah digoda oleh seorang perempuan yang cantik. Tidak ada orang lain kecuali aku dan perempuan itu, wahai Allah. Ya. Dan aku tidak mau melakukan perbuatan zina itu. Karena itu adalah dosa besar. Jika amalan itu engkau ridho ya Allah. Dan aku melakukan itu atau meninggalkan zina itu hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, kembalikan barang-barang titipan tetangga saya yang hilang. Setelah berdoa, tidak ada 5 menit. Barang-barang itu langsung ketemu semuanya Pak.
Ini bisa jadi satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menjauhi zina. Apalagi ketika peluang zina itu sangat terbuka, ya, tapi justru dia itu lari dari perbuatan zina, maka itu justru adalah amal soleh yang sempurna untuk menjaga kesucian jiwa. Kemudian yang keenam, termasuk orang yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah adalah rajulun tasoddaqo bisodakotin fa'akhfaha hatta la ta'lama ma tunfiku yaminuhu shimaluhu. Ya, seseorang yang bersodakoh tapi dia menyembunyikan sodakonya untuk menjaga keikhlasan hatinya, ya, sampai-sampai apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ya, artinya sodakoh kemudian dia menyembunyikan sodakonya itu juga bagus untuk menjaga keikhlasan. Diumumkan itu juga bagus asalkan ikhlas. Tapi misalnya diumumkan kok kemudian hati ini menjadi ternoda, lebih baik itu disembunyikan. Kan banyak sekarang orang sodako itu Pak ya, kirim semen sak L300. Dari mana ini? Hamba Allah, kan begitu ya. Tiba-tiba ada kiriman pasir Lumajang telung trek untuk masjid apa iki jenenge Mas? Masjid At-Taqwa. Dari mana ini? Hamba Allah. Itu berarti menyembunyikan sodakonya. Tapi ingat, biasanya menyembunyikan sodakonya itu selalu ada ujian, Pak, untuk kesempurnaan dari keikhlasan. Terkadang begini Pak, apalagi misalnya ada tetangga masjid ya, misalnya rumahnya di sebelah sini, ya, dia ngirim semen, ndak ada yang tahu. Ngirim pasir, ndak ada yang tahu. Ngirim wesi, ndak ada yang tahu. Ya, dia memang sengaja menyembunyikan itu untuk menjaga keikhlasan hatinya. Tetangga sampingnya yang juga sama-sama nggak tahu itu, kemudian akhirnya melempari ini. Yuk, masjid itu lah dibangun yuk, direnovasi. Mosok sampean gak nyumbang. Padahal sumbangannya sudah banyak dia, tapi dia menyembunyikan. Aku yo elok nyumbang tak dongak-dongakno yo ben diparingi Allah kemudahan, kelancaran dan juga cepat selesai. Terus karena tetangganya nggak tahu, akhirnya ngene. Yo gak ndonga tok. Wah, ngono. Apa nih gak tambah muntap niku Pak ya? Itu nek hatinya nggak kuat ya, bisa jadi dia akan ngomong ini, matamu gak eruh, ngono terusan. Nah ini akhirnya terkurangi sodakonya. Terkadang ini memang ada ujian keikhlasan seperti itu. Maka ini harus kita waspadai juga. Ketika kita menyembunyikan sodako, kok ada ujian-ujian itu, maka tetaplah bersabar dan istiqomah. Itu bisa jadi salah satu sinyal dari Allah untuk menyempurnakan keikhlasan. Seperti itu. Yang ketujuh, seseorang yang dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan dari Allah adalah rajulun dzakarallahu kholian fafadat ainah, yaitu seseorang yang beribadah dalam kesendirian. Dia ibadah mungkin sholat tahajud sendiri sampai bojone gak ero, anake gak ero, apa maneh tetanggane, dia tahajud sendiri. Kemudian akhirnya berlinangan air matanya mengingat kesalahan dan dosanya atau mengingat keagungan dan kekuasaan Allah sehingga kemudian berlinangan air mata, maka orang seperti itulah yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Maka Bapak Ibu, monggo nek jenengan itu sholat tahajud sendiri atau mungkin sama istri juga boleh, sama keluarga juga boleh. Jenengan pahami makna bacaan sujud, bacaan ruku. Baca berulang-ulang dan paksalah diri kita untuk menangis. Biar apa? Biar hati kita itu lunak. Kalau kita nggak bisa nangis,
dipaksa untuk bisa nangis. Asalkan matanya ndak usah dipakai diberi remason gitu, nggak usah. Pokoknya dipaksa untuk bisa menangis. Itu memang ada tuntunannya, Pak. Karena ada dua air yang tidak disentuh oleh api neraka. Satu, air mata yang mengalir karena mengingat keagungan Allah, menyesali dosa-dosa. Yang kedua, air darah yang tumpah untuk membela agama Allah. Itu dua air yang tidak disentuh oleh neraka. Kalau air matanya tidak disentuh oleh air matanya itu tidak disentuh oleh api neraka, berarti pemilik air mata itu juga tidak masuk neraka. Kan begitu logikanya. Sehingga dari sinilah kemudian kita memahami betapa yang namanya keutamaan dan keistimewaan sedekah itu sangat banyak, Pak. Ini kalau kita sebut hanya baru satu hadis. Para ulama itu menyebut kurang lebih ada sampai 12 sampai 13 faedah dan keutamaan sedekah. Termasuk diantaranya itu juga menjadi salah satu penyebab orang itu masuk surga. Karena orang itu nanti masuk surga akan melalui pintu sholat kalau dia ahli sholat. Pintu royan kalau dia itu ahli puasa. Ada yang disebut dengan babus sodakoh, pintu sodakoh kalau dia termasuk orang yang ahli sodakoh. Juga termasuk dari babul jihad, pintu jihad kalau dia termasuk ahli jihad. Sehingga sodakoh juga menjadi penyebab orang itu masuk surga. Demikian juga banyak lagi keutamaan yang lain yang tentu saja tidak bisa kita selesaikan pada kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sekilas ini bermanfaat dan mendorong serta memotivasi kita, memberi semangat kita untuk gemar berinfak, untuk gemar bersedekah. Sungguh kejayaan agama Islam ini juga ditopang dari dermawannya orang-orang Islam. Sejak zamannya Nabi kita kenal siapa itu Khadijah, kita kenal itu siapa Abdurrahman bin Auf, kita kenal itu siapa yang namanya Utsman bin Affan, yang mereka itu orang-orang kaya yang kekayaannya itu tidak dinikmati sendiri, tetapi kekayaannya itu untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa menteladani orang-orang soleh yang seperti itu. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.